Banyak nih orang, masa masuk surga gampang banget kan gitu. Tinggal percaya, ya kan? Yesus Kristus bertobat masuk surga enak banget. Gitu. Padahal Alkitab tidak mengajarkan seperti itu katanya. Dia mengutip ayat Matius pasal 5 ayat 48. Baik, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kali ini masih dalam podcast kebenaran. Malam hari ini saya masih ditemani oleh kawan setia saya seperti biasa. Yusias, selamat malam Pak Yus. Malam Pak Riko. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan sebelah kanan saya ada Pak Gembala Kurnia sebagai narasumber kita. Malam Pak Kurnia. Baik, selamat malam. Dan saudara, podcast malam ini formatnya tetap seperti biasa. Kita akan berbincang-bincang atau ngobrol tentang keselamatan. Itu tema utama. Masih tentang keselamatan. Kenapa masih tentang seputar keselamatan? Sebenarnya tentang keselamatan ini cakupannya sangat luas ya Pak. Kalau kita mau kaji, sebenarnya bisa banyak sekali pertanyaan yang dihasilkan dari tema utama ini. Karena ini kami sepakat bahwa keselamatan ini penting dan ini adalah sentralnya Injil. Betul. Pusat. Karena memang tanpa itu sebenarnya semua manusia akan berakhir sia-sia. Betul. Apapun yang manusia tanpa keselamatan kita akan sia-sia. Dan karena itu saudara, kembali kami akan bawa topik ini dengan rentetan pertanyaan yang berhubungan dengan keselamatan. Baik, Pak Kurnia, saya langsung saja. Masih tentang keselamatan, saya akan coba oper ke Pak Yus. Barangkali Pak Yus ada pertanyaan yang bisa dilontarkan ke Pak Kurnia. Silakan Pak Yus. Baik Pak Riko, saya juga ucapkan selamat malam bagi pemirsa yang menyaksikan video ini. Memang di dalam keselamatan ini sangat penting sekali seperti dikatakan oleh Pak Riko ya. Untuk itu kita harus paham benar tentang keselamatan. Kalau tidak paham, kita sering diombang-ambingkan oleh pengajaran. Karena kita tahu bahwa Kristen kan banyak denominasi. Nah, yang perlu saya tanyakan ya Pak, di Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Galatia nih. Apa teguran Rasul Paulus? Dia katakan di mana itu Pak? Di Galatia. Itu di pasal 1 itu Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Galatia bahwa dia mengikuti Injil lain. Ini pertanyaan saya, memang apa ada Injil lain pada saat Rasul Paulus melayani atau sebagai Rasul Kristus? Nah, Injil lain itu seperti apa? Mohon dijelaskan sehingga kami yang ada di sini maupun penonton dapat memahami supaya tidak abu-abu nih pemahaman Injil lain ini. Terima kasih Pak Kurnia, silakan dijelaskan. Ya, baik Pak Riko, Pak Yusias. Namanya juga sudah Injil lain. Kan bukan Injil palsunya. Jadi yang aslinya kan, Injil kabar baik yang aslinya itu yang pertama kali dengarkan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa upahnya maut. Pasti masuk neraka. Nah, jadi ada kabar baiknya ini, Injilnya ini. Bahwa bisa masuk surga sekarang. Caranya bagaimana? Caranya nanti Tuhan, Allah akan kirim juru selamat untuk dosa mereka. Menjadi korban bagi dosa mereka. Di Adam dan Hawa itu cukup percaya. Tobat dari dosa. Kan mereka makan, mereka namanya kan tidak percaya. Sekarang kalau mau masuk surga itu harus percaya kepada janji Allah yang akan nanti kirim juru selamat yang ini Injil yang asli. Injil yang asli dari sejak awal, gitu kan? Sejak awal yaitu orang diselamatkan karena percaya dan bertobat kepada juru selamat. Kalau bagi orang yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus kan berarti percaya dan bertobat kepada juru selamat yang sudah datang. Kita sekarang ini. Nah, ini Injil, jadi percaya dan bertobat. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu kan menanggung hukuman dosa semua manusia.
Jadi hukuman atas dosa semua manusia diselesaikan. Jadi kita yang berdosa itu bisa masuk surga. Ini kan kabar baik. Nah, Injil lain yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah di Galatia itu ada orang yang mengabarkan bahwa untuk selamat itu tidak cukup percaya bertobat kepada Yesus Kristus Juru Selamat, itu tidak cukup. Gitu. Tetap harus tambah sunat. Itu yang dimaksud lain. Itu lain. Jadi ada tambahan. Ditambah ya. Ditambah. Jadi ditambah sunat. Nah, kalau kita baca Galatia 5 di pasal 5 ya, Galatia tadi. Ayat berapa, Pak? Ayat yang kedua. Ayat kedua saja. 2 sampai yang ke 3. Baca ya, Pak. Galatia pasal 5 ayat kedua sampai dengan ketiga. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Betul. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, coba ayat 4-nya ini, ayat 4-nya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Ya kan? Kamu hidup di luar kasih karunia. Karena masih mengharapkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, yaitu dengan sunat tadi. Nah, ini adalah Injil lain yang dikabarkan ke Galatia oleh orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem. Begitu, Pak. Ya. Jadi menjadi bertobat saja, percaya Yesus, bertobat percaya Yesus itu tidak cukup, tidak menyelesaikan dosa, belum menyelesaikan dosa. Gitu. Padahal Yesus sendiri di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Hukuman atas dosa manusia sudah diselesaikan pada diri dia. Selesai. Maka tidak boleh ditambah apapun. Jadi orang kalau berpikir dibaptis untuk masuk surga, ini salah, ini menambah. Beramal untuk masuk surga, ini salah. Jadi sudah cukup masalah masuk surga, masalah dosa itu sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Maaf Pak Kurnia, tidak boleh ditambah. Tadi Pak Kurnia bilang, meskipun melakukan hukum Taurat, sejak Yesus mati di kayu salib, berarti tentang keselamatan itu sendiri, orang cukup percaya dan bertobat saja tanpa ditambahkan perbuatan apapun saja, walau itu mempraktikkan tentang upacara simbolik perjanjian lama, hukum Taurat, begitu Pak. Kan sunat itu sebenarnya berasal dari situ. Tetapi kalau kita lakukan itu demi masuk surga, salah. Kalau kita potong korban domba lagi, salah berarti. Salah. Jadi tidak ada upacara lagi, upacara apapun juga untuk masuk surga. Terus perbuatan baik itu untuk apa? Amal itu untuk apa, Pak? Bagaimana? Terus amal orang Kristen yang sudah bertobat kan harus berbuat baik, harus beramal juga kan, Pak? Nah, itu untuk apa? Jadi kalau kita orang yang sudah diselamatkan, itu kan orang yang sudah pasti masuk surga. Kan gitu. Sudah pasti masuk surga. Jadi surga itu sudah jadi milik pasti, sudah jaminan. Betul. Kita bersyukur tidak? Bersyukur, Pak. Harus kan bersyukur. Bersyukur. Yeah. Karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan, ya kan? Kan kita sudah bertobat kan? Nah, buktinya adalah akan timbul perbuatan baik. Karena dampak pertobatan. Jadi setelah kita bertobat dan percaya Yesus Kristus, ini kan kita tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Dampaknya adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa, orang yang menjauh dari dosa, dampaknya apa? Berbuat baik. Iya, berbuat baik. Lawan dari dosa. Tidak betah hidup dalam dosa. Betul. Jadi meninggalkan dosa akan buat baik untuk menyenangkan Tuhan.
Yang- Berarti inilah benang merah yang memisahkan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dengan orang-orang Kristen yang tidak bertobat. Karena sebenarnya jujur loh Pak, kita ini kadang-kadang sebagai orang Kristen kita menghadapi negatif dari luar yang menyerang Kekristenan. kekristenan. Karena biasanya orang-orang di luar kata sebut orang Kristen, Hmm. orang Kristen mabok, Hmm. kan gitu. Orang Kristen senang minum anggur. Ya. Jadi Hidupnya apa tidak namanya, bisa buat kesaksian. Iya. jadi akhirnya orang sulit membedakan mana orang Kristen yang benar-benar dan orang Kristen yang pura-pura. Iya. Kita sebut saja loh orang Kristen yang pura-pura kan begitu. Ya, jadi juga ada ini, tadi kan kita bicara Injil yang ditambah. Iya. Ada juga yang Injil yang dikurang. Hmm. Ini sama-sama bahaya. Gitu. Karena percaya Injil yang salah itu lepas dari Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan terkutuklah dia itu ya. Terkutuklah. Nah, Terkutuklah Injil dia. yang lain- biasa orang beritakan, yang dikurangi itu apa? Kurang membicarakan, kurang menyerukan pertobatan. Mm-mm. Itu juga salah. Itu salah. Terkutuk juga. Terkutuk juga. Terkutuk. Dua kali tuh. Tiga kali. Dua kali. Terkutuk. Jadi kan percaya bertobat ini kan satu kesatuan. Wah, Nggak boleh dipisah. satu paket Pak ya. Paket, nggak bisa dilepas. Kita bisa percaya Yesus, kita mengaku mengikut Yesus itu keputusan kita. Berarti kan di dalam waktu membuat keputusan itu, kita juga akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan Kan dosa. Nah, kalau hanya memberitakan percaya saja, tidak pernah ngomong bertobat, akhirnya ada orang yang berpikir dia percaya Yesus tanpa harus bertobat. Jadi Ini kan hidup salah. seenaknya sebenarnya. Dia mengaku kamu orang Kristen. Hmm. Oh iya dong orang Kristen, gitu kan? Tapi tidak pernah membuat keputusan bertobat. Menyesal gitu ya. Iya, jadi tapi ditanya percaya Yesus, ya kan? Tapi tidak pernah membuat satu keputusan bertobat dari dosa. Sehingga apa? Maka banyak sekali di kantong-kantong Kristen. Tadi disebutkan mabuk, banyak. Judi, Iya, masih tetap perokok, ya kan? biasa, begitu. Padahal dampak percaya dan bertobat akan meninggalkan Dosa. Ya, memang soal keselamatan ini sebenarnya harus ada transaksi rohani ya Pak. Betul. Antara manusia yang percaya bahwa Tuhan sudah mati menanggung seluruh dosanya, itu pihak Tuhan yang menyediakan itu kasih karunia bagi setiap manusia seisi dunia tanpa terkecuali, tidak ada pilih-pilih. Tetapi yang mau diselamatkan percaya itu juga harus punya dampak rohani. Betul. Artinya setelah Yesus mati bagi dia menyesal akan dosa-dosanya, maka dia harus menggantikan Kristus hidup di tengah-tengah dunia. Ya. Jadi Betul, Pak. dia harus berposisi sebagaimana layaknya Kristus hidup di tengah-tengah Amin. dunia ini. Seharusnya. Kalau dia hidup menggantikan Kristus hidup, nggak mungkin dia merokok ya Pak. Betul. Karena kita akan bingung juga Iya. kalau ini orang menggantikan Kristus hidup tapi merokok, Mabuk lagi. mabuk kan gitu. Yesus merokok, kira-kira Yesus rokoknya merah apa? Jadi nggak mungkin. masuk akal ya Pak ya. Nggak masuk akal, betul. Jadi memang itu harus berbanding seimbang Iya. antara percaya dengan pertobatan. Ya, satu kesatuan. Satu paket. Seperti koin dengan kedua sisinya. Iya. Jadi nggak bisa Dipisah. nggak bisa dipisah. Ketika kita mengikut Yesus, Iya. disitulah pengakuan juga kita meninggalkan Dosa. Paket Pak ya. pakai. Dan memang perbuatan baik itu fungsinya bukan untuk masuk surga berarti ya Pak. Untuk Iya. menjadi saksi. Bukti kita sudah diselamatkan, kita ucapan terima kasih kan kita. Namanya orang sudah bertobat kan, dampaknya kan kelihatan. Bukti lari dari dosa. Oke, jadi bicara soal hidup ini Pak. Saya mau bagi sebenarnya satu cerita. Dan menurut saya ini pasti cerita ini sebenarnya bisa jadi banyak dialami orang. Kita orang Kristen percaya bahwa pernikahan yang dianut oleh Alkitab adalah kan monogami, Monogami betul Pak. kan gitu ya. Tidak boleh cerai lagi Pak. Tidak boleh. Begitu menikah sekali,
Maka hanya mati yang bisa memisahkan. Permasalahannya adalah begini. Saya kasih contoh kasus. Misalkan ada orang, ini tentang perzinahan. Ada orang yang sebelum dia kenal Kristus, dia lakukan banyak sekali perzinahan. Mungkin bisa jadi dia punya banyak istri. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, bicara tentang kasus perzinahan ini sebenarnya kalau saya lihat integralnya banyak sekali. Kalau kita mau tarik lagi, ini bisa jadi 4 posisi. Orang percaya yang diceraikan karena perzinahan, berarti dia sebagai korban. Kedua, orang percaya yang dia sebagai pelaku. Orang percaya Sebagai pelaku perzinahan. Atau sebelum percaya. Kan begitu. Sebelum percaya dia juga sebagai korban atau sebagai pelaku. Sebelum percaya. Iya. Sebelum percaya. Kira-kira bagaimana Alkitab memandang kasus yang seperti ini? Ya kalau yang sebelum percaya, ya kan? Kalau dia kemudian percaya, maka yang semua dosanya kan Sudah ditanggung. selesai, kan gitu kan? Selesai. Gitu. Karena kan kalau dia lingkup penebusan Yesus Kristus kan menanggung semua dosa. Kemarin kan sudah kita bahas ya, bahwa biar dosa sangat banyak seperti penyamun di sisi Tuhan Yesus, kita juga nggak tahu, pasti ada dosa pemerkosaan mungkin, kan gitu kan? Sampai dia dihukum begitu ya, di atas kayu salib dia percaya Yesus, bertobat, ya selesai. Yesus bilang hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus, kan gitu. Nah, tetapi ya bicara tentang tadi yang orang sudah percaya bertobat, gitu. Kemudian menikah. Jadi ilustrasinya kan berarti dua-duanya, baik suami sama istri ini sama-sama orang percaya. Jadi orang percaya. Bukan jadi orang percaya. Ini lain lagi apa yang tadi bertobat jadi orang percaya, gitu. Iya, begitu. Jadi ini kasus ini kan berarti tentang perzinahan, dia bisa sebagai korban. Enggak, maksud saya yang orang tadi tidak percaya. Sebelum percaya. Iya. Dia sebelum percaya melakukan dosa perzinahan. Iya. Percaya, selesai. Kan selesai. Iya. Kan gitu. Dia selesai. Kalau yang sudah percaya dia melakukan itu? Nah, masih orang yang sama nih kan? Iya, masih orang yang sama. Kemudian dia bertobat percaya. Bertobat percaya. Akhirnya menikah gitu ya? Iya. Gimana? Iya, begitu. Akhirnya menikah. Nah, menikah kan berarti selesai semua tadi kan? Dia berarti tidak hidup dalam perzinahan lagi. Nah, terus terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga ini. Iya, betul. Gitu. Nah, yang dimaksud Pak Riko begitu. Iya. Terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga ini. Nah, jadi ketika satu orang ini, misalnya si suami lah kita bilang, dia selingkuh, maka ini boleh nggak bercerai? Gitu. Boleh nggak bercerai? Rumah tangga ini boleh. Gitu. Jadi pihak yang tidak setia ini, yang pihak yang korban, diselingkuhin korban ini kan bisa minta cerai. Karena kan memang boleh, Alkitab bilang bahwa perceraian itu boleh karena zina. Boleh. Maka tidak salah. Kalau ini minta cerai, ini tidak bersalah. Begitu. Nah, jadi boleh menikah lagi nggak nih si korban ini? Boleh. Boleh lah. Si korban boleh, Pak ya. Si korban boleh. Kalau si pelaku ini kalau dia bertobat, ya kan? Kalau dia bertobat dari dosa, maka dia tidak menikah. Gitu. Karena kan kalau dia menikah berarti kan dia hidup dalam perzinahan. Gitu. Nah, ketika orang hidup dalam perzinahan, itu berarti dia mengingkari pertobatan. Kalau hidup di dalam perzinahan berarti mengingkarin pertobatan. Padahal kan tadi dia ketika dia bertobat percaya Tuhan Yesus, dia kan meninggalkan dosa. Iya. Nah, berarti kalau hidup lagi di dalamnya, berarti kan dia mengingkari keputusan dia untuk bertobat dari dosa tadi. Karena dia hidup lagi di dalam dosa.
Nah, makanya di dalam Alkitab itu tidak mungkin orang yang berzina itu masuk surga. Nah, coba dibaca di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9. 9 dan 10. Oke. Boleh saya bacakan? Boleh. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banji, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita yang bicarakan tadi kan yang Berzina. orang berzina. Gitu, orang berzina. Jadi dia berzina, kemudian menikah, gitu kan? Nah, itu tetap berzina. Gitu. Jadi dia hidup dalam dosa perzinahan, maka tidak mungkin dia hidup bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti kan dia mengingkari pertobatan dia kalau dia sungguh bertobat. Gitu. Jadi dia mengingkari. Tetapi yang si korban tadi boleh dia kan bebas. Jadi pelakunya tidak boleh menikah lagi, Pak ya. Ya kalau dia tidak mau hidup dalam perzinahan ya tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah Tidak lagi. boleh menikah. Itu bayar harganya. Itu bayar. Harganya. Nah, kalau rumah tangga, Nah, ini kan seandainya misalkan ini sudah bertobat berzina. Istri yang diselingkuhin ini mau kembali boleh nggak, Pak? boleh saja. Boleh saja. Boleh. Ya tergantung si korbannya Nah, si tadi. korbannya, ya. Ya. Cuma kalau kita dalam konseling rumah tangga, ya kan suami istri, ya kita arahkan dulu yang pihak yang satunya itu untuk bertobat. Ya, yang satu untuk menerima pengampunan, Pak ya. memberikan pengampunan sarannya, tetapi keputusan tetap pada yang Yang si jadi korban. si korban ini. Bagaimana dengan kasus yang kemungkinan yang keempat yang tadi? Si pelaku. Kita bicara si pelaku. Hidup dalam perzinahan. Bertobat. Maksudnya apa ya? Jadi, Pelakunya bertobat. Si pelakunya ini, dia dalam kondisi dia punya istri lebih dari satu. Taruhlah dua lah. 2, 3 atau 4 lah gitu ya kita bilang. Tadinya belum bertobat. Dia belum bertobat. Hidup di dalam poligami. Nah, itu ya betul. Lalu dia bertobat. Apa yang harus dia lakukan? Ya kalau tadinya belum bertobat, ya, belum di dalam Yesus Kristus, dia berpoligami, ya maka kalau dia bertobat, ya balik ke yang paling dengan yang istri nomor 1 saja. Alasannya apa? Ya kan dia tidak Nomor boleh. 1 saja. Ya, nomor 1 saja. Nggak bisa pertama. begini, misalkan Pilih. nomor 1, aku nggak mau. Nomor 2, aku nggak mau. Nomor 3 gitu Pak. Gini, Ya berarti tidak bisa. harus nomor 1. Ya, istri nomor yang 1. pertama, Pak ya. Yang pertama. Iya, sesuai Alkitab kan. Yang pertama. Sesuai Alkitab paling mengatakan bersukacita dengan istri masa bukan Ya. istri masa tuamu. Begitu, Pak ya? Betul. Nah, Karena yang kedua, yang ketiga itu kan kesalahan. Kesalahan. Gitu kan? Ini masalahnya nih, dia nikahnya pas umurnya udah tua Pak Yus. Jadi yang kedua, ketiga Gitu. itu kan kesalahan. Ya kalau bertobat yang salah kan ditinggalkan Iya, kan gitu yang otomatis. pertama, Pak ya. Yang Itu benar. balik. Balik ke pertama ya. Benar Pemasmur kan? Karena kan si Amsal begitu kan. Bersukacitalah dengan istri Kalau masa mudamu. kalau gitu. yang pertama nggak mau, ya berarti mau tidak mau dia harus sendiri gitu ya Pak. Bagaimana? Kalau yang pertama nggak mau gitu Pak. Ini orang udah menikah 4 kali kan. Kalau udah menikah 4 kali berarti kan udah tinggalkan yang Ya pertama. kan ini. kalau namanya masih hidup poligami kan belum ditinggalkan dong. Kan berpoligami kan belum ditinggalkan. Maksudnya begitu ya Pak. Nah, jadi yang bercerai yang tidak boleh menikah lagi adalah perpisahan yang bukan karena perzinahan. Itu dua-duanya tidak boleh menikah. Kalau kita baca 1 Korintus di pasal 7 ayat 10 dan 11. Yus boleh baca.
kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, Nah, dan jikalau ia bercerai, sebenarnya tidak boleh. nah, Dan jikalau jikalau ia bercerai, terus, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. ya, jadi yang bukan karena perzinahan itu tidak boleh dua-duanya menikah. Karena kalau dua-duanya menikah, berarti dua-duanya akan hidup dalam perzinahan. Nah, kembali ke dalam 1 Korintus pasal 6 tadi. Orang berzina tidak mungkin mendapat kerajaan Allah karena dia menyangkali pertobatan dia. Betul. Kan gitu. Kalau orang bertobat kan pasti tidak mungkin hidup di dalam. Jadi kalau dia bercerai, gitu kan menikah, itu kan bukan jatuh dalam dosa tapi hidup di dalam dosa. Itulah makanya Alkitab menyarankan satu saja Satu. pasangan hidup. Karena kalau Sampai udah mati. lebih dari satu ini pasti khususnya ini. Begitu ya Pak Yus ya? Betul. Iya kan? Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai itu berzinahan ya Pak? Iya. Ini Begitu. jelas bukan orang lahir Iya. baru. Pak. Sebenarnya bukan cuma itu sebenarnya dampak sampingnya. Coba bayangkan kawin, cerai, ini kawin udah punya anak, cerai, punya anak lagi, kawin. Sementara kita perintahkan kalau sudah bertobat balik ke istri pertama. Iya. Tapi kan hasil perbuatannya banyak anak-anaknya ini. Pak. Oke, takutnya memang soal Ya kalau kasusnya misalnya begini Pak Riko. Kasusnya adalah dia bercerai, dia menikah, kemudian bercerai. Ini belum bertobat nih. Iya. Belum bertobat ini kan, belum. Dia menikah, ya kan bercerai, terus menikah lagi, kan gitu. Kemudian bertobat. Gitu kan, bertobat. Nah, berarti kalau dia bertobat, ini kan juga tidak bisa kembali ke yang istri pertama. Gitu. Jadi boleh yang terakhir boleh. Ya boleh lah Kak. Kalau ini udah Belum menikah tobat. lagi bagaimana? Bertobat dia, Pak. Gimana? Gimana dia udah nikah lagi balik lagi? Kan belum bertobat. Oh, beda Dia kalau saat- 4-4 dia saat- semua gitu. Iya, dia saat kawin cerai. Kecuali kan lagi hidup poligami. Iya. Hidup poligami kemudian dengar Injil bertobat. Oh, salah nih. Iya. Kan gitu. Ya. Harga pertobatannya apa? Ya, yang pertama karena yang tadi kedua, ketiga itu kan salah. Sementara tadi ketika dia belum percaya tadi kan, gitu kan. Dia bercerai kan salah, gitu kan. Salah. Ini kemudian menikah, kan gitu. Baru di sini bertobat nih. Kan gitu. Ya, dia kan nggak bisa kembali ke sono. Dia tetap dengan yang ini. Inilah membuktikan bahwa Alkitab itu punya moral paling tinggi ya Pak. Betul, Pak. Karena memang mengatur tentang pernikahan saja memang hukumnya saklek. Detail lagi. Iya, satu. Iya. Kan gitu. Karena memang bisa dibuktikan kalau lebih dari satu udah pasti ruwetnya minta ampun. Kan begitu. Baik Pak Kurnia, saya ini loh Pak, saya teringat tentang keselamatan yang akhirnya orang diselamatkan, percaya tentang karya kebangkitan Kristus di atas kayu salib, percaya dan bertobat dan akhirnya diselamatkan masuk surga. Saya mau tanya perihal tentang surga ini loh Pak. Ya. Nah, saya pikir ini bisa terkait dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Iya. Ada kaitannya, Pak. Bicara tentang surga sebenarnya ada banyak gambaran orang tentang surga ini, tetapi Dan di luar bervariasi. di luar dari Alkitab kita bilang ada orang bicara tentang surga itu penuh dengan kenikmatan gitu. Kenikmatan apa? Pokoknya segala kenikmatan ada gitu. Kenikmatan, kalau saya sih ini persepsi saya. Ini kalau saya, menurut saya nikmat itu makan enak nggak terbatas. Nikmat ya. Iya, dan nggak ada penyakit. Itu buat saya kan gitu. Tapi ada persepsi orang kenikmatannya adalah istrinya banyak. Itu ya ini kan persepsi orang. Ya bebas lah kan gitu ya. Jadi bagaimana dengan deskripsi Alkitab Tentang surga. Seperti apa? Iya, Ya. hal-hal apa saja yang di surga ini? Hal-hal apa saja yang
kenikmatan di dunia ini yang di surga masih ada. Maksudnya yang di dunia ini Iya, masih dilakukan di surga masih gitu, ada Pak? di surga. Itu jadi misteri kita gitu. Dan itu kita kepengen diterangkan Iya, lewat Alkitab, betul. kan gitu ya. Maksudnya kalau di surga ini kan masih beranak cucu. Iya. Apakah di, surga, di bumi masih beranak cucu. Iya. Apakah di surga juga seperti Iya. itu gitu Pak? Lebih detail, ini kan kita minum kopi enak. Apakah di surga masih ada kopi? Wah. Kan gitu, misalkan Iya, gitu. iya, iya. Dan lebih spesifik lagi gitu. Iya. Misalkan di apa namanya di surga itu di dunia ini dia sudah kawin banyak orang. Apakah di surga masih tetap dia begitu? Gitu artinya masih kenal sama si Anu sebagai istrinya atau bahkan gini aja gampang lah. Di dunia ini saya menikah dengan si A. Apakah di surga kalau kita sama-sama masuk surga Juga si sama A itu menikah. istri saya Iya. gitu loh. Silakan Pak Kurnia. Ya, Tuhan Yesus kan di dalam waktu dia ada di dunia ini, itu di orang Yahudi itu ada beberapa mazhab. Ada orang ahli Taurat, orang Farisi, nah orang Saduki. Khusus kelompok Saduki ini, dia itu nggak percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki Pak. Orang Saduki, dia nggak percaya kebangkitan orang mati. Nah, dia pernah datang nyobain Tuhan Yesus. Kasih ilustrasi katanya. Ilustrasinya itu ada orang menikah. Sekali menikah, perempuan ini sekali menikah mati suaminya. Iya. Nanti menikah lagi, dapat suami kedua mati sampai yang ketujuh. Nah, dia tanya. Jadi tujuh suami Pak ya. Nggak dosa ya Pak karena mati, ya itu Mati ya. karena kan mati. Tapi sudah 7 kali. Tujuh kali. Jadi itu sudah tujuh memiliki tujuh suami Pak. Berarti Itu- istrinya bukan itu A kan- doang. A, i- B, C, D, E. Nah, jadi maksudnya orang Saduki itu dia kalau ada kebangkitan berarti suaminya dia itu siapa? Mana? Yang mana? Kan udah menikah 7 kali Kalau nih. masuk surga semua ini. Kalau masuk surga semua kan gitu. Nah, Istri yang jadi pertama, nanti setelah ketiga. setelah di surga itu siapa suaminya? Begitu. Nah, Yesus jawab coba di Markus pasal 12 ayat 25. Markus. Markus 12 ayat 25. Itu jawabannya Tuhan Yesus. Markus saya baca ya Pak. Ya. Oke. 12 ayat 25. Ya. Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, Hmm. orang tidak kawinan, tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi tidak kawin dan Tidak dikawinkan tidak mengawinkan. Sama seperti malaikat. di surga. Nah, kalau malaikat itu memang diciptakan dengan jumlah sudah banyak. Nah, kalau manusia ditaruh di Taman Eden itu Bisa beranak cucu. bisa beranak cucu karena diciptakan hanya sepasang saja. Oh, Kalau malaikat sudah sangat banyak. iya iya. Jadi tidak perlu ada beranak cucu. Iya. Gitu, nggak ada kawin mengawin. Nah, nanti kalau kita sudah ke surga, hidup seperti Malaikat. malaikat. Iya. Nah, jadi tadi masalah makan minum. Iya. Apakah masih? Apakah masih? Hmm. Gitu ya. Sekarang begini, kalau hidup itu nggak perlu makan, kita mau makan nggak? Gitu. Misalnya hidup nih, Kita nggak perlu makan. nggak perlu makan, masih mau makan nggak? Ya enggak lah. Ya kan? Nggak perlu kan gitu. Nah, jadi malaikat itu kan waktu Tuhan Yesus itu setelah bangkit dari kematian, dia kan menunjukkan dia ini hidup, begitu kan? Pernah bakar ikan di pantai makan, Makan. kan gitu. Artinya kan setelah kebangkitan itu bisa makan, Bisa tidak. tetapi juga tidak perlu makan, Hmm. kan gitu. Jadi kalau di surga makan, ya kan nggak mungkin juga, kan gitu. Kita kan kayak ke jadwal makan itu, kenapa kita ke jadwal? Kalau nggak makan kan kita sakit. Sakit betul. Kalau udah masuk surga itu nggak ada sakit lagi, gitu kan. Jadi ya nggak perlu makan, begitu. Nah kalau soal nikmat yang itu tuh Pak, yang banyak itu, yang jumlahnya sampai 72. Oh kan tidak kawin mengawin, Oh, hidup seperti malaikat. Jadi tidak ada bidadari begitu. Ada ya Pak? Nggak ada. Kita dengan istri kita atau kita dengan suami kita ya Tetap seperti- kenal Pak ya? Tetap kenal. tetap kenal, Oh. gitu. Kenal, tetapi
bukan suami istri lagi, gitu kan, tidak kawin mengawin lagi. Iya, iya, iya. Kita kawin mengawin, kita menjadi suami istri itu adalah di dalam dunia ini. Berarti kalau ketemu istri kita di surga, ini mantan istri saya. Ya nggak juga lah Pak. Ya kita kan nanti dapat pengenalan yang sempurna lah. Iya, iya. Nah, kondisi surga itu Seperti sendiri, ya kalau kondisi surga itu sendiri, ya, Alkitab kan kasih sedikit gambaran kalau kita lihat kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke 21. 21 Pak ya. Wahyu 21. Ini kota Yerusalem yang turun dari surga, ayat 2 itu. Wahyu 21 ayat 2, coba dibaca satu ayat ini. Pak Yus, silakan. Oke. Pak Yus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Terus ayat 2, ayat Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, jadi begini. Ini Yerusalem baru turun dari Surga. surga. Nah, ini bicara tentang nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi sekarang ini di mana ini Yerusalem baru ini? Di surga. Di surga. Kan gitu. Jadi kalau tanya surga itu bagaimana, ya kita sedikit dapat tahu dari Yerusalem baru ini. Karena ini sekarang kan posisinya di surga. Nah, nanti turun dari surga di langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun itu. Nah, gambarannya dikasih tahu sedikit ini. Begitu. Nah, ayat 4. Coba ayat 4, Pak Yus. Dan ia akan menghapus segala air mata Ya. dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi kesedihan. Itu pasti ya Pak. Itu pasti. Di Ini surga gambaran ya. tidak ada kesedihan lagi. Bahkan air mata pun juga tidak ada. Tidak ada air mata lagi.